Sobat Jiwa, kita perlu bangga nih. Karena kita hidup di negara yang sangat religius. Landasan negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tiap hari, subuh sampai malam, kita dengar suara azan. Gereja-gereja juga selalu penuh setiap minggu. Dan setiap hari raya Nyepi di Bali, itu jalanan pasti kosong. Sunyi, dan semuanya terasa sedang lagi refleksi diri dengan khusyuk. Semua orang beragama menjalankan kewajibannya masing-masing dengan taat. Tapi coba jujur pada diri sendiri. Kenapa di negara yang katanya paling taat ini, kita justru paling mudah marah, paling mudah emosi, paling mudah menghakimi, dan yang paling gampang menyakiti orang lain, baik secara langsung ataupun lewat sosial media. Padahal kenal juga enggak. Benar nggak sih kita ini orang yang beragama? Atau jangan-jangan bagi sebagian dari kita, beragama itu cuma buat aksesoris aja? Cuma buat stempel di KTP? Atau cuma buat caption di sosial media? Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita persilahkan dulu intro untuk yang lewat ini ya. Tunggu aja, jangan kemana-mana dulu, karena ada cerita yang lebih seru setelah ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Sobat Jiwa, tapi disclaimer dulu ya. Dengan segala kerendahan hati, izinkan untuk saya bercerita tentang sedikit kisah perjalanan jiwa saya. Nah, yang bagusnya atau yang positifnya silahkan diambil, tapi yang negatifnya secepat mungkin untuk dibuang. Dan jangan ditiru. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai masuk ke ceritanya. Dulu Sobat Jiwa, waktu di Bandung, saya pernah ngobrol sama salah seorang teman saya yang benar-benar ngerubah pandangan saya tentang agama. Nah, dia nanya kayak gini. Bro, menurut lu jadi religius sama jadi spiritual itu sama nggak? Jujur pertanyaan itu cukup bikin saya mikir pada waktu itu. Karena dulu saya nganggapnya ya sama aja. Orang yang kelihatan agamis, ya berarti dia spiritual. Tapi dari diskusi itu, saya baru benar-benar paham menjadi religius itu nggak selalu membuat kita menjadi orang yang spiritual. Tunggu dulu. Maksudnya gimana nih? Sebelum dijelasin, saya coba sedikit flashback dulu ya, biar seru nih ceritanya. Sobat Jiwa, dulu saya lahir di salah satu kota kecil yang ada di daerah Sumatera Barat. Dan di sana boleh dibilang orang-orangnya cukup religius. Dari kecil, kita ya terutama yang laki-laki, itu mainnya di seputaran masjid. Bahkan tidur pun di masjid. Dan kegiatan sehari-hari kayak sholat, ngaji, menghafal Al-Quran, itu sudah jadi rutinitas wajib. Dan boleh dibilang kedisiplinannya patut untuk diacungin jempol. Saya ingat banget waktu itu kalau saya nggak sholat atau misalnya saya nggak ngaji, itu ancamannya bukan hanya sekedar dipelototin atau diteriakin. Ancamannya itu adalah kayu atau sapu. Iya, dikejar sapu. Yang segenerasi sama saya pasti pernah ngalamin ini, saya yakin. Dan yang paling sering dibilang, dan ini yang paling nancep banget di memori. Nanti kalau nggak sholat, kamu masuk neraka. Dan dulu itu sering banget diceritain gimana ngerinya neraka. Nanti kita dibakar, disiksa, ditusuk pakai besi panas, dan semua hal yang bikin serem. Bahkan dulu kalau ada yang ingat nih, kalau Sobat Jiwa juga ingat, nah zaman SD pernah nggak ada komik gitu yang dijual, yang berisi gambar-gambar tentang siksa kubur dan juga tentang siksa neraka. Pasti ada di antara Sobat Jiwa yang punya buku itu. Dan gambaran neraka yang didapat waktu kecil itulah yang ampuh banget buat kita jadi takut. Dan waktu dulu itu saya disuruh banyak menghafal ayat-ayat, tapi tanpa diajarin arti dan maknanya. Dan begitu beranjak dewasa, saya melakukan semuanya itu hanya sebagai ritual. Kayak sholat, ngaji, puasa, dan ibadah lain itu karena sudah jadi kebiasaan aja. Dan karena alasan yang kurang tepat. Yaitu apa? Rasa takut. Singkat cerita, kemudian saya pindah ke ibu kota, merantau ke Jakarta, dan mengenal kehidupan di kota besar yang super sibuk. Banyak banget waktu habis di jalan, semuanya kayak kejar-kejaran, dan waktu itu sehari itu terasa sangat singkat banget. Di sini saya mulai lupa sholat, lupa ngaji, lupa semua ritual yang sering dilakukan sebelumnya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan teman saya yang tadi yang ada di Bandung, dan nanyain hal yang tadi. Apa bedanya religius dan spiritual?
Pertanyaan inilah yang justru membawa saya jadi lebih memaknai agama, memaknai diri sendiri, dan memaknai keberadaan saya di dunia. Pertanyaan ini merubah cara beribadah saya yang tadinya berlandaskan ketakutan, menjadi berlandaskan cinta, berlandaskan kesadaran, dan kemauan yang datang dari diri sendiri. Dan saya melakukannya karena saya senang, karena saya pengen terhubung dengan Sang Pencipta. Di sini saya belajar bahwa ternyata agama itu adalah alat untuk saya menjadi makhluk yang spiritual. Agama itu adalah tata cara, aturan untuk menjadikan seseorang punya koneksi batin dengan Tuhannya. Seseorang yang punya makna dalam hidupnya. Agama itu adalah alat untuk saya bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta dan juga dengan diri saya sendiri. Sehingga saya bisa berlaku baik juga kepada orang lain di sekitar saya. Dan kalau Tuhan izinkan, dan saya yakin pasti diizinkan, saya ingin berdampak buat banyak orang, salah satunya ya lewat video-video di Langkah Jiwa ini. Nah, pertanyaan ini juga Sobat Jiwa, itu membawa saya memaknai sholat, memaknai surat-surat yang selama ini dihafal sejak dari kecil, dan juga memaknai cara saya berinteraksi dengan diri saya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar. Sesederhana memaknai surat yang mungkin paling sering saya lafalkan, dan saya yakin teman-teman yang muslim juga pasti sering lafalin ayat surat ini ya, yaitu Al-Fatihah. Begitu saya mendapatkan pemaknaannya, cuma mengucapkannya aja itu bisa bikin kita merinding. Saya merasakan begitu besarnya dan begitu indahnya cinta dari Sang Pencipta. Kepada siapa? Kepada kita semua. Dari situ saya berpikir, kalau Tuhan punya cinta yang begitu besar untuk kita, kenapa kita nggak punya cinta yang besar juga? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan juga untuk semua makhluk yang ada di sekitar kita. Cinta yang tulus, tanpa pamrih, cinta yang ikhlas, seperti cintanya Tuhan kepada kita semua. Jadi Sobat Jiwa, sejak saat itu alasan saya beribadah jadi berubah total. Saya sholat bukan karena saya takut neraka atau bukan pengen masuk surga. Saya sholat karena saya merasa senang dan cinta dan ingin terhubung dengan Sang Pencipta. Allah yang sudah menciptakan saya, Allah yang sudah sangat baik memberikan nafas kehidupan, memberikan rezeki setiap hari, memberikan nikmat yang berlimpah, yang mungkin kalau boleh dibilang kadang masih sering juga lupa mensyukurinya. Jadi Sobat Jiwa, apapun agama kamu, yuk kita sama-sama saling setujui, kalau beribadah berlandaskan cinta, itu jauh lebih damai dan jauh lebih membahagiakan. Walaupun sayangnya ya, gak semua orang itu bisa memaknai arti dari spiritualitas yang sebenarnya. Ini kita kasih contoh aja ya. Sebut aja namanya Pak Budi. Mohon maaf ya, ini cuma nama samaran. Sholatnya rajin. Puasa sunnah juga sering dilakukan. Pakaiannya menutup dengan sempurna. Tapi anehnya kalau di kantor, Pak Budi ini adalah orang yang susah sekali untuk bisa tersenyum. Paling gampang tersulut emosi, dan kalau ngomong sering banget menyakiti hati bawahannya. Dia punya jam ibadah, tapi kehilangan jam kemanusiaannya. Ada lagi contoh lain, dan ini merupakan beberapa pengalaman saya pribadi ya Sobat Jiwa ya. Sebut saja misalnya namanya Bu Angel. Sekali lagi ya, mohon maaf karena ini cuma nama samaran. Nah, setiap hari Minggu dia selalu hadir di gereja, nyanyiannya paling kencang, doanya paling lantang. Bahkan dia sering jadi pengurus pelayanan. Namun di lingkungan rumah, Bu Angel ini sering bergosip tentang tetangganya, nyampein perkataan si A ke si B, bahkan menolong tetangganya yang sedang kesulitan dengan alasannya adalah sibuk pelayanan. Mereka ini Sobat Jiwa fokus pada terlihat baik, tapi lupa fokus untuk menjadi baik. Agama itu cuma ada ya di sekitar permukaan, tapi nggak sampai turun ke hati. Jadi Sobat Jiwa, yuk kita lurusin dulu apa sih bedanya religius dengan spiritual. Nah, religius itu adalah aturan beragama. List apa aja yang wajib dan list apa aja yang dilarang. Kayak berapa kali kita harus ibadah, jam berapa kita harus puasa, pakaian apa yang harus kita pakai. Nah, kalau spiritual itu esensi atau berbatin. Spiritual itu menyangkut perasaan,
koneksi batin, pencarian makna. Spiritual itu tentang kualitas hati kita. Spiritual itu efek dari menjalankan aturan agama. Contoh, apakah dengan rajin beribadah, kita menjadi orang yang lebih sabar dalam menghadapi orang lain? Apakah kita menjadi orang yang lebih ikhlas ketika menghadapi suatu kejadian yang buruk? Apakah kita ikhlas saat memberi dengan hati ya, bukan karena waham kebesaran diri? Apakah kita tulus saat meminta maaf? Apakah kita menjadi orang yang damai saat menghadapi perbedaan? Coba tanyakan lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita ibadah, apakah kita hanya memenuhi kewajiban atau kita benar-benar merasakan rasa syukur dan bahagia dari dalam diri kita? Di mana pada saat itu kita bisa membawa rasa syukur dan bahagia itu saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi Sobat Jiwa, mulai yuk kita sama-sama, terutama saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kita beribadah untuk menjadi baik bagi diri sendiri dan juga baik untuk orang lain. Bukan untuk terlihat baik, terlihat lebih pintar, terlihat lebih dekat dengan Tuhan, dan yang paling sering yang terjadi saat ini adalah terlihat lebih pantas masuk surga, merasa lebih suci sehingga berani menghakimi orang lain di sekitar kita. Coba renungkan baik-baik ya Sobat Jiwa. Apa arti ketaatan ini? Bagi diriku, bagi orang yang ada di sekitarku, dan juga bagi dunia tempat aku tinggal saat ini. Orang yang spiritual biasanya akan menjadikan rasa damai dan kemampuan untuk tidak menyakiti itu sebagai tolak ukurnya. Kalau saya rajin ibadah, tapi masih mudah membenci, negatif mulu sama orang, itu berarti ada yang salah. Berarti hati saya, batin saya, belum terkoneksi sepenuhnya dengan Tuhan. Sobat Jiwa, Indonesia ini sudah terlalu religius dalam artian formalitas. Kita sudah terlalu terbiasa menjadikan agama sebagai identitas luar yang cuma dicatat di KTP. Yang dilihat orang di media sosial atau yang diukur dari seberapa keras kita berteriak membela ajaran kita. Sekarang sudah waktunya kita berubah Sobat Jiwa. Sudah waktunya kita menjadi spiritual, menjadi umat yang hatinya hangat dan juga penuh dengan rasa cinta yang tulus. Jadi Sobat Jiwa, saya mau ngajak kita semua untuk menjadikan ibadah kita bukan hanya sekedar tiket ke surga, tapi jadikan semua ritual ibadah kita itu sebagai manifestasi dari rasa cinta dan kasih sayang di bumi ini. Apapun agamamu, ayo kita sama-sama gunakan ajaran agama itu. Bukan cuma buat status di KTP, bukan cuma buat status di media sosial, bukan cuma buat pasang ayat di status WhatsApp ataupun di bio Instagram. Tapi kita pindahkan masuk ke dalam hati. Jadikan dia rasa bukan sekedar pencitraan aja. Dan kita mulai beribadah bukan karena takut, tetapi atas dasar rasa cinta. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Aku senang banget bisa sharing hal ini dan harapannya adalah hal ini bisa tersampaikan dengan baik, membuat hidup kita, terutama saya pribadi, menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih banyak cinta. Sobat Jiwa, kalau kalian punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, ayo bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bisa bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Dan buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia. Langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.